Rusia saat ini menguasai sekitar 1/5 wilayah Ukraina. Gambaran ini semakin ditegaskan dengan hadirnya sebuah peta besar di ruang oval Gedung Putih yang diwarnai merah untuk menunjukkan area yang diduduki Rusia. Peta itu menjadi latar penting dalam pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 18 Agustus 2025. Trump sendiri menegaskan sebagian besar wilayah Ukraina telah direbut. Iya, pesan yang ingin ditunjukkan Gedung Putih kepada Ukraina pun jelas bahwa sebagian wilayah Ukraina dianggap sudah hilang dan kini saatnya mempertimbangkan kompromi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin atau yang sering disebut pertukaran wilayah. Namun, Zelensky tidak tinggal diam. Ia membawa peta versinya sendiri ke pertemuan tersebut. Menurut Zelensky, ia harus dalam tanda kutip bertarung dengan peta itu untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan wilayah di lapangan. Meski Zelensky berusaha meluruskan data, Trump tetap berpegang pada pandangan bahwa Rusia jauh lebih kuat dan menyebut Donbas kini 79% dikuasai Moskwa. Padahal Donbas adalah wilayah kaya pertambangan yang menyumbang 16% ekonomi Ukraina sebelum konflik pecah pada 2014. Laporan menyebut Putin pernah menyatakan keinginannya untuk menguasai seluruh Donbas sebagai bagian dari kesepakatan damai yang lebih luas. Perbedaan data inilah yang membuat peta menjadi simbol krusial. Gedung Putih menampilkan angka kendali Rusia hingga 99% di Luhansk, 76% di Donetsk, 73% di Zaporizhia dan Kherson, serta sebagian kecil di Kharkiv, Sumy, dan Mykolaiv. Analisis Institut Studi Perang di AS memperlihatkan hasil serupa meski ada perbedaan metodologi dalam menghitung wilayah yang benar-benar dikuasai. Bagi Ukraina, angka itu dipandang keliru. Zelensky menunjukkan bahwa dalam 1000 hari terakhir, Rusia hanya berhasil menambah kurang dari 1% wilayah, setara dengan 5.800 km persegi, sementara banyak wilayah yang sempat diduduki berhasil direbut kembali. Namun tetap saja, Rusia belakangan memperlihatkan kemajuan, khususnya di timur Ukraina. Analis pertahanan Konrad Muzika mengatakan pasukan Rusia kini lebih agresif menggunakan drone untuk menghantam tentara dan artileri Ukraina, sementara Moskwa mampu merekrut hingga 35.000 tentara setiap bulan. Meski begitu, kemajuan Rusia itu masih terbatas dan tidak merata. Ya, beberapa upaya perebutan tanah oleh Rusia berhasil digagalkan, termasuk di Donetsk. Situasi di garis depan yang panjang mencapai 1.200 km pun membuat perdebatan soal peta semakin kompleks. Ukraina masih mengendalikan kota-kota penting seperti Kramatorsk dan Sloviansk, tempat ratusan ribu warga masih tinggal. Tidak ada pemimpin Ukraina yang bersedia menyerahkan wilayah itu begitu saja kepada Rusia. Meski Rusia telah mengeklaim 4 wilayah tambahan selain Crimea, laporan intelijen Inggris memperkirakan butuh lebih dari 4 tahun lagi untuk benar-benar menguasai wilayah yang diklaim jika melihat laju pergerakan mereka saat ini. Semua ini menjelaskan mengapa peta di ruang oval menjadi sorotan. Bagi Trump, peta itu menegaskan dominasi Rusia dan alasan kompromi perlu dipikirkan. Sementara bagi Zelensky, peta harus dilawan dengan fakta di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa perjuangan Ukraina belum berakhir. Di lain sisi, dalam pertemuan itu, Zelensky sempat berterima kasih secara diplomatis atas peta yang ditunjukkan Trump, sembari menegaskan bahwa ia sedang memikirkan cara untuk mengambil wilayahnya kembali.